Bab 1362, gelombang kerusuhan telah dimulai lagi. 3. Kakek Suqian dan Su Chen adalah seorang lelaki tua berusia sekitar 70 tahun. Ketika suku itu dalam kesulitan, ia membawa Su Chen dan Suqian ke suku Monsin sendirian. Di dunia elf, para elf akan tinggal di berbagai kota sesuai dengan pangkat orang tua mereka sebelum mereka mencapai usia dewasa. Baru setelah mereka mencapai usia dewasa mereka akan menjalani ujian pangkat dan ditugaskan ke kota lain. Kakek Suqian dan Su Chen adalah peri hitam dengan lencana hitam bernama Su Yue. Tidak ada yang tahu mengapa dia membawa kedua cucunya ke suku Monsin yang diturunkan pangkatnya. Anran menemui Su Yue dan menjelaskan maksud Shen Yanxiao kepada Su Yue. Pria tua itu hanya terdiam beberapa saat sebelum mengangguk dan menyetujui saran Shen Yanxiao. Setelah Shen Yanxiao menerima berita itu, dia langsung menulis surat kepada tetua Yue. Dalam surat itu, dia hanya menyebut Suqian dan Su Chen, kedua anak ini. Dia tidak menyebutkan sepatah kata pun tentang masalah yang dialaminya. Shen Yanxiao bermaksud membawa Suqian dan Su Chen ke kota angin dan menyerahkan mereka kepada tetua Yue sebelum dia berangkat ke kota cahaya bulan. Dia juga bermaksud menceritakan tentang dirinya sendiri. Setelah masalah ini selesai, Shen Yanxiao tidak terlalu memikirkan suku Qing Yuan. Jika musuh tidak bergerak, dia tidak akan bergerak. Dia akan menunggu dan melihat. Sayangnya, segala sesuatunya tidak berjalan sesuai rencana. Suatu pagi, 5 lelaki tua yang tampak bijak muncul di pintu masuk suku Monsin. Ketika peri yang menjaga gerbang melihat lencana suku di dada mereka, rahangnya hampir ternganga. Salah satu penjaga tersandung ke arah suku Monsin dan berteriak seperti babi yang sedang disembelih di sepanjang jalan. Pemimpin, para senior suku cahaya bulan telah tiba. Shen Yanxiao, yang saat itu berada di kamarnya, buru-buru diseret ke aula oleh Anran. Ketika dia melihat lelaki tua yang sedang mengobrol dengan An Yan di aula, ekspresinya sangat ngeri. "Kakek Wen, mengapa kau ada di sini?" Baru 2 hari sejak dia mengantarkan surat itu, dan kecuali tetua Yue dan Lan Xi, semua orang dari suku cahaya bulan telah berangkat. Wen, Chang Yan, Liang Qiu, King Xuan, Jing Yu. Kelima elf yang namanya menggemparkan dunia ini muncul di suku Monsin pada saat yang sama. Mereka semua menatap Shen Yanxiao dengan tatapan penuh kasih. "Xiaoer, kami tahu tentang apa yang kau katakan pada Wu Yue. Cepat bawa kedua bocah kecil itu ke sini untuk menemui kami." Wen hampir tidak sabar untuk berbicara. Sepasang matanya bersinar dengan cahaya hijau, dia tampak seperti sedang lapar. Dia sungguh tidak sopan sama sekali. Shen Yanxiao terdiam saat menatap langit. Dia telah meremehkan keinginan suku cahaya bulan untuk mendapatkan peri. "Aku akan membawa Suqian dan Su Chen ke sini." Anran cukup pintar untuk segera berlari ke Suqian dan Su Chen sebelum Shen Yanxiao bisa mengatakan apapun. Tidak lama kemudian, 2 peri pemalu dibawa ke aula. Suqian dan Su Chen tidak tahu apa yang sedang terjadi. Begitu mereka memasuki aula, mereka disambut oleh 5 tatapan penuh gairah. Kedua bocah kecil itu begitu ketakutan sehingga mereka secara tidak sadar bersembunyi di belakang Shen Yanxiao. Masing-masing dari mereka menarik lengan baju Shen Yanxiao dan memperlihatkan setengah dari wajah malu-malu mereka saat mereka melihat Wen dan yang lainnya. "Penampilanmu cukup bagus dan sangat disukai." King Xuan mengangguk puas. Dia berpura-pura tenang, tetapi kegembiraan yang membara di matanya telah merusak ketenangannya. Mereka masih muda dan bisa dibentuk. Chang Liang menyentuh dagunya dan tersenyum. Bab 1363, gelombang kerusuhan telah dimulai lagi. 4. Shen Yanxiao merasa tidak berdaya. Dia tidak menyangka Wen dan yang lainnya akan datang ke sini. Untungnya, suku Qing Yuan tidak mengambil tindakan apapun selama beberapa hari terakhir. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menghentikan mereka untuk ikut campur. "Qian, Chen Chen, ini kakek Wen, dan ini kakek Liang Qiu." Shen Yanxiao menatap kedua bocah kecil yang pemalu itu. Dia memegang tangan mereka dan membawa mereka ke Wen dan yang lainnya. Dia memperkenalkan mereka satu per satu. Dia bisa tahu bahwa Wen dan yang lainnya benar-benar menginginkan peri kecil. Jika Suqian dan Su Chen masuk ke suku cahaya bulan, prestasi mereka di masa depan tidak akan rendah. Kedua anak kecil itu juga berperilaku sangat baik saat mereka mengikuti Shen Yanxiao dan memanggil mereka kakek. Wen dan yang lainnya sangat gembira saat mendengar itu. Semakin mereka melihat kedua bocah kecil itu,
semakin mereka menyukainya. Mereka tidak sabar untuk memeluk dan menciumnya. Meskipun Shen Yanxiao belum dewasa, dia masih peri kecil yang akan segera dewasa dan dia juga seorang gadis kecil. Meskipun beberapa lelaki tua sangat menyukainya, mereka tidak bisa melakukan sesuatu yang terlalu intim. Namun, Su Qian dan Su Chen adalah laki-laki sejati jadi tidak masalah jika mereka bersikap intim. Mungkin Wu En dan yang lainnya terlalu antusias, tetapi Su Qian dan Su Chen jelas takut pada orang asing. Setelah mereka memanggil mereka kakek, mereka diam-diam bersembunyi di belakang Shen Yanxiao. Di masa depan, aku harus meminta semua orang di suku Cahaya Bulan untuk merawat kedua anak ini dengan baik. An Yan tersenyum. Suku Cahaya Bulan telah menerima Su Yue dan cucu-cucunya, dan An Yan juga sangat baik kepada mereka. Sekarang setelah dia melihat bahwa kedua anak kecil itu akan memiliki masa depan yang lebih baik, dia juga sangat bahagia. Yang paling penting, Shen Yanxiao telah memikirkan hal itu. Suku Cahaya Bulan kekurangan darah segar, tetapi dengan kepribadian Penatua Yue dan yang lainnya, mereka tidak akan pernah meminta peri dari suku lain. Meskipun Su Qian dan Su Chen bukanlah elf asli dari suku Monsin, mereka dibesarkan di suku Monsin. An Yan dan yang lainnya tidak mungkin menyerahkan kedua anak itu kepada suku Moonlight tanpa alasan apapun. Pertama, suku Monsin sedang dalam keadaan yang menyedihkan. Jika mereka ingin menyerahkan elf suku mereka kepada suku Moonlight, itu akan membuat elf lain merasa bahwa mereka mencoba untuk naik pangkat. Kedua, sejak suku Monsin diturunkan pangkatnya, kontak antara kedua suku tersebut telah menurun dan tidak banyak kesempatan untuk berkomunikasi. Shen Yanxiao bisa dikatakan sebagai kandidat yang paling cocok. Dia adalah peri dari suku Cahaya Bulan dan juga mengenal suku Cahaya Bulan secara pribadi. Oleh karena itu, yang terbaik baginya adalah keluar dan membahas masalah ini. Selain itu, Su Qian dan Su Chen sangat menyukai Shen Yanxiao. Dengan dia sebagai penjamin, kedua lelaki kecil pemalu itu tidak akan terlalu berkonflik. Kau terlalu baik, aku bisa melihat bahwa kedua anak ini sangat menyayangi satu sama lain. Sudah saatnya bagi suku Cahaya Bulan untuk mendatangkan darah segar. Namun, jarang sekali Su Yue yang rela melepaskannya. Aku tidak melihat Su Yue. Di mana dia? Wu En tersenyum dan berkata. Dari kata-katanya, dia sepertinya mengenal kakek dari kedua anak itu. Kesehatan Su Yue sedang tidak baik. Dia pada dasarnya menjaga kesehatannya. Jika guru besar Wu En ingin bertemu dengannya, aku akan membawamu ke sana nanti, kata An Yan sambil tersenyum. Jangan terburu-buru, jangan terburu-buru. Jarang sekali kita bisa keluar dari kota angin, dan Xiaoer akan segera memasuki kota Cahaya Bulan. Kita perlu mengobrol baik-baik. Dengan gadis kecil ini, kata Wu En sambil tersenyum. Meskipun Su Qian dan Su Chen menyenangkan, mereka tidak dapat dibandingkan dengan status Shen Yanxiao di hati mereka. Bagaimanapun, mereka memiliki hubungan darah. Selain itu, gadis kecil ini sangat bijaksana dan tahu cara menemukan peri yang cocok untuk bergabung dengan suku Cahaya Bulan. Bagaimana mungkin mereka tidak menyukainya? Bab 1364, Gelombang Kerusuhan telah dimulai lagi. 5. Xiao Xiao, bagaimana kemajuanmu dalam sihir? Liang Qiu menatap Shen Yanxiao sambil tersenyum. Dia bisa dianggap sebagai guru sihir Shen Yanxiao, jadi dia memiliki status yang lebih tinggi daripada orang tua lainnya. Shen Yanxiao berkata dengan hormat, saya baru saja bisa menyelesaikan kata-kata ajaib, tetapi saya masih belum bisa menggabungkannya. Saya masih belajar lebih banyak. Saat Shen Yanxiao menyebutkan pesona, darah panasnya berubah menjadi genangan air dingin. Dia sangat cepat dalam mempelajari apapun kecuali ilmu sihir. Dia telah bekerja keras selama hampir sebulan dan kemajuannya masih sangat lambat. Liang Qiu tidak hanya tidak merasa bahwa kemajuan Shen Yanxiao lambat, dia bahkan merasa bahwa Shen Yanxiao berbakat. Kata-kata ajaib berbeda dari kata-kata biasa. Sungguh menakjubkan bahwa Anda dapat menulis kata ajaib lengkap dalam waktu setengah bulan. Anak itu, Mo Yan, perlu belajar selama setengah tahun sebelum dia berhasil. Setengah tahun. Shen Yanxiao mengedipkan matanya dan membayangkan situasinya jika dia tidak bisa menulis sepatah kata pun dalam waktu setengah tahun. Dia merasa bahwa dia pasti akan menjadi gila. An Yan dengan bijaksana menuntun Wu En dan yang lainnya ke aula samping sehingga mereka bisa berbicara pribadi dengan Shen Yanxiao. Su Qian dan Su Chen dibawa pergi untuk sementara waktu, hanya menyisakan 5 anak tua nakal dari suku Cahaya Bulan dan Shen Yanxiao.
anak kecil berhati besar ini. Xiaoer kecil, kamu tidak tahu betapa bosannya kami setelah kamu pergi. Wu En menatap Shen Yanxiao dengan sedih. Dengan adanya peri kecil di suku tersebut, hari-hari mereka yang membosankan akhirnya sedikit berubah. Namun, mereka tidak menyangka Shen Yanxiao hanya tinggal selama 5 hari sebelum dia pergi. Semakin mereka memikirkannya, semakin mereka merasa kesal. Jika bukan karena Penatua Yue, mereka mungkin akan langsung datang ke kota Jadaite saat Shen Yanxiao meninggalkan kota angin. Aku bahkan ingin menanam jamur. Liang Qiu juga menunjukkan ekspresi kasihan. Jarang baginya untuk menemukan murid kecil yang perhatian dan tekun, tetapi sebelum dia merasa bosan dengannya, dia sudah pergi. Dia hampir ingin menangis. Oke. Sayangnya, ini hanya kota Jadaite. Kami yang sedikit masih bisa datang dan menemuimu. Jika kau memasuki kota Monsin, kurasa kami tidak akan punya banyak kesempatan untuk menemuimu selain Wu Yue. King Xuan berbicara tanpa kesedihan. Kota Monsin adalah tempat penting di benua Dewa Bulan, bahkan mereka tidak bisa masuk dan keluar begitu saja. Kamu harus kembali lebih sering di masa depan, kata Chang Yan dengan menyedihkan. Karena Jing Yu adalah yang termuda dan kulitnya tidak cukup tebal, dia tidak banyak memperlihatkannya. Shen Yanxiao tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis saat melihat kelima lelaki tua yang berduka itu. Dia berkata sambil tersenyum, kakek Wu En, jangan menggodaku. Bukankah aku membawa Su Qian dan Su Chen kepadamu? Meskipun kedua lelaki kecil itu takut pada orang asing, kualitas mereka cukup bagus. Jika aku menyerahkan mereka kepadamu, prestasimu di masa depan tidak akan mengecewakanmu. Berbicara tentang Su Chen dan Su Qian, kelima lelaki tua yang berpura-pura pahit itu akhirnya tersenyum. Kedua anak kecil itu memiliki akar yang baik. Aku telah bertemu kakek mereka beberapa kali. Adalah takdir bahwa aku dapat bertemu dengan mereka. Wu En mendesah. Dia tahu satu atau dua hal tentang apa yang terjadi pada suku Su Yue saat itu. Namun, untuk beberapa alasan, tidak nyaman baginya untuk menarik Su Yue dan yang lainnya ke suku Cahaya Bulan. Oleh karena itu, Su Yue memilih suku Cahaya Bulan. Namun, takdir adalah sesuatu yang tidak dapat dijelaskan dengan jelas. Jika sudah ditakdirkan, maka akan kembali apapun yang terjadi. Jika tidak ditakdirkan, apa yang dirampas tidak akan bertahan selamanya. Bab 1365, gelombang kerusuhan telah dimulai lagi. 6. Kakek Wu En, kau tidak perlu datang. Selama kau mengirim beberapa peri untuk menyampaikan pesan itu, aku akan membawa Qian-Qian dan Chen-Chen ke kota angin sebelum aku pergi ke kota Cahaya Bulan. Mengapa kau harus melakukan perjalanan khusus? Shen Yanxiao menyentuh hidungnya. Dia takut Wu En dan yang lainnya akan datang. Jadi dia menulis dengan sangat jelas di surat itu bahwa dia akan membawa Su Chen dan Su Qian ke kota angin agar mereka dapat melihatnya sehingga mereka tidak akan bertemu dengan para idiot dari suku King Yuan itu. Sayangnya, segalanya tidak berjalan sesuai keinginannya sehingga Shen Yanxiao merasa tidak berdaya. Wu En menatap Shen Yanxiao dan terkekeh. Wu Yue sudah memberitahu kami tentang ini, tetapi, seperti yang kau tahu, kami yang sedikit ini tidak punya kegiatan seharian. Biasanya, kami terlalu malas untuk meninggalkan Wind City, tetapi kami datang untuk melihat kedua anak kecil itu dan menanyakan kabarmu. Shen Yanxiao mengangguk tak berdaya. Dia tidak bisa menyalahkan Wu En dan yang lainnya karena bersikap proaktif, karena pertimbangannya terhadap mereka masih kurang. Kakek Wu En, apakah kau akan jalan-jalan di kota Jadaite? Kudengar ada banyak mainan baru di rumah dagang di sini. Bagaimana kalau kita ajak Anran untuk melihat keseruan di kota Jadaite selama beberapa hari ke depan? Jarang sekali kau keluar untuk jalan-jalan. Bukankah membosankan jika kau tinggal di suku Monsin sepanjang hari? Pikiran Shen Yanxiao sudah mulai berputar. Lalu kenapa kamu tidak pergi? Wu En mengangkat alisnya. Shen Yanxiao jelas menyerahkan mereka pada Anran. Shen Yanxiao terkekeh dan berkata, saya ingin melakukannya, tetapi saya takut dianggap bahan tertawaan. Selama berada di Jadaite City, saya hampir tidak pernah keluar rumah, apalagi mengetahui tempat-tempat yang menyenangkan. Saya hanya mempelajari ilmu sihir, mencoba mencari tahu satu atau dua hal sebelum memasuki Monsin City. Wu En mendengus dan menerima penjelasan Shen Yanxiao. Shen Yanxiao terus bekerja lebih keras. Tenang saja, aku akan membawa Qian-Qian dan Chen-Chen bersamamu agar kau bisa mengenal mereka. Seperti yang kau tahu, kedua anak itu takut pada orang asing, dan mereka masih muda.
Kau bisa membeli buah-buahan atau apapun di jalan, dan kedua anak ini pasti akan akrab denganmu. Shen Yanxiao berusaha sekuat tenaga untuk membujuk Wu En dan yang lainnya agar berkeliaran di luar. Akan lebih baik jika mereka tidak tinggal di suku Monsin. Tuhan tahu kapan peri dari suku Qingyuan itu akan datang mengetuk pintu mereka. Dia harus memancing Wu En dan yang lainnya keluar sebelum dia bisa berurusan dengan mereka. Shen Yanxiao benar-benar keras kepala dalam hal kemandirian. Baiklah, jangan terlalu keras bekerja. Lagi pula, kamu masih muda. Kamu bisa belajar sihir secara perlahan di masa depan. Jangan berdiam diri di kamar seharian. Kamu harus keluar dan jalan-jalan. Wu En menghela napas. Adalah hal yang baik bagi generasi muda untuk tekun dan bersemangat belajar. Namun, dia merasa sakit hati ketika melihat gadis kecilnya mengubur kepalanya di tumpukan buku sepanjang hari. Shen Yanxiao menjawab sambil tersenyum, saya mengerti. Wu En dan yang lainnya bertemu dengan Su Yue di sore hari. Beberapa lelaki tua itu sangat tertutup saat mereka berbisik satu sama lain. Bahkan Shen Yanxiao, si perantara, diseret keluar untuk berjaga. Malam pun tiba, Wu En dan yang lainnya pergi dengan puas. Setelah menikmati makan malam yang disiapkan An Yan untuk mereka, beberapa orang tua yang tahu cara menjaga kesehatan mereka tidur lebih awal di pagi hari. Keesokan paginya, seperti yang diharapkan Shen Yanxiao, Wu En dan yang lainnya memanggil An Ran pagi-pagi sekali dan membawa Su Qian dan Su Chen, dua pria kecil pemalu ini, ke kota Giok untuk berjalan-jalan. Bab 1366, gelombang kerusuhan telah dimulai lagi 7. Shen Yanxiao diam-diam menghela napas lega dan meneruskan studinya tentang pesona. Sore harinya, Shen Yanxiao hendak pergi ke aula untuk makan, ketika dia mendengar suara gaduh di luar pintu, firasat buruk muncul di hatinya. Apa yang terjadi di luar? An Feng duduk di kursi dan bertanya sambil mengerutkan kening. An Yan duduk di singgasana tanpa ekspresi apapun. Tak lama kemudian, peri yang berjaga di luar pintu berlari mendekat dan berkata dengan wajah pucat, itu adalah peri dari suku Qingyuan. Shen Yanxiao mengangkat alisnya. Itu cepat sekali. An Yan tetap tidak tergerak. Dia menyesap tehnya dan bertanya, siapa pemimpinnya? Yu Ying dari suku Qingyuan. Siapa Yu Ying ini? Shen Yanxiao bertanya. An Yan melirik Shen Yanxiao dan berkata perlahan, Yu Ying adalah pemimpin suku Qingyuan dan putri Yumu. Statusnya di suku Qingyuan mirip dengan An Feng. Yu Ying dan Sui Miao telah bertunangan sejak mereka masih muda. Selain itu, Yu Ying telah dikonfirmasi sebagai salah satu saintis generasi berikutnya belum lama ini. Dalam beberapa hari, dia akan dikirim ke kota Monsin seperti Duan Sue. Saat dia mengatakan itu, An Yan mengerutkan kening dan berkata, Yu Ying seharusnya tidak ada di sini saat ini. Gadis kecil itu terlalu tidak sabaran. Yu Ying juga seorang suci. Shen Yanxiao terkejut. Dia pikir hanya ada satu saintis. Yanxiao, Yu Ying berbeda dari Sui Miao. Kau tidak boleh mempermalukannya terlalu banyak. Bagaimanapun, dia akan memasuki kota Monsin di masa depan, dan dia akan menemuimu di sana cepat atau lambat. Pengawal bulan perak mungkin hebat, tetapi mereka tidak dapat dibandingkan dengan seorang saintis. Jika kita dapat berdamai, akan lebih baik untuk berdamai. Ekspresi An Yan agak jelek. Siapapun dari suku Qingyuan akan lebih baik daripada Yu Ying. Identitas Yu Ying istimewa dan jika Shen Yanxiao menimbulkan kebenciannya sekarang, dia tidak akan bersenang-senang di kota Monsin di masa depan. Saya akan berusaha sebaik mungkin. Shen Yanxiao tersenyum. Berdamai. Bagaimana mereka bisa berdamai? Dia telah membunuh calon saudara iparnya dan menghancurkan masa depan cerah tunangannya. Wanita lain pasti ingin mengubah Shen Yanxiao menjadi debu sekarang juga. Shen Yanxiao memahami kekhawatiran An Yan, tetapi kesulitan rekonsiliasi terlalu tinggi. Pemimpin An Yan, aku akan pergi menemuinya sendiri. Untuk saat ini, jangan maju ke depan. Shen Yanxiao tidak ingin melibatkan suku Monsin. Selain itu, pihak lain adalah calon saintis. Ditambah dengan suku Qingyuan, suku Monsin mungkin akan kewalahan. Hati-hati, An Yan menghela napas. Dia tahu bahwa Shen Yanxiao mungkin harus menanggung penghinaan begitu dia keluar, tetapi dia tahu bahwa jika dia berdiri di sisi Shen Yanxiao dan menemaninya, seluruh suku Monsin akan dibawa ke liang lahat. Dia bisa mengabaikan keselamatannya sendiri, tetapi dia tidak bisa melibatkan nyawa semua peri. Shen Yanxiao berdiri dan berjalan menuju pintu sambil tersenyum seperti angin musim semi.
An Yan menatap punggung Shen Yanxiao dan jari-jari rampingnya di pegangan kursi tanpa sadar mengepal. Dia menggunakan ratusan tahun rasionalitas untuk menekan keinginan mengejarnya. Mengambil napas dalam-dalam, An Yan memejamkan matanya, tidak mau melihat bagian belakang yang identik dengan putrinya. Wen Ya, berkatilah anakmu dan biarkan dia bisa melewati ini semua. An Yan membisikkan doa yang hanya bisa didengarnya. Dia bukanlah seorang ibu yang kompeten maupun seorang nenek yang kompeten. Selama dia masih menjadi pemimpin suku Monsin, dia hanya bisa memprioritaskan keselamatan suku tersebut. Meskipun, itu adalah hal terakhir yang ingin dilakukannya. Bab 1367, gelombang kerusuhan telah dimulai lagi. 8. Ketika Shen Yanxiao mendekati pintu, dia tiba-tiba melihat kabut tipis keluar dari dadanya dan secara bertahap melayang menuju cakrawala. Xiu, apa yang kamu lakukan? Shen Yanxiao menatap kabut dengan heran dan bertanya. Jelas, Xiu tidak ingin menjawab Shen Yanxiao. Dia hanya melayang di udara dalam keadaan berkabut. Shen Yanxiao menarik napas dalam-dalam dan berjalan keluar pintu. Di luar gerbang suku Monsin, seorang peri perempuan dalam gaun hijau panjang memiliki ekspresi tegang di wajahnya. Ada sedikit kemarahan dan ketidaksabaran di wajahnya yang halus. Hanya ada 3 peri yang berdiri di belakangnya, tetapi semuanya tinggi dan kuat. Dari temperamen mereka, mereka tidak sesederhana peri biasa. Saat Shen Yanxiao melangkah keluar pintu, dia melihat Yu Ying yang telah menunggu lama, dan 3 elf laki-laki di belakangnya. Shen Yanxiao dengan tajam memperhatikan bahwa lencana yang dikenakan oleh ketiga elf itu bukanlah hitam atau putih, melainkan lencana perak. Shen Yanxiao menyipitkan matanya. Dia pernah melihat lencana seperti itu sebelumnya. Ketika Mo Yu datang ke kamp pelatihan lanjutan untuk melihatnya berpartisipasi dalam uji coba, dia mengenakan lencana yang sama di dadanya. Jelasnya, lencana ini melambangkan tingkatan transenden, peri perak. Shen Yanxiao bingung, mengapa peri perak yang hanya muncul di kota Monsin muncul di sini. Kamu Yanxiao, peri cantik berbaju hijau itu menyilangkan lengannya dan menatap Shen Yanxiao dengan angkuh. Tatapan tajamnya mengamati Shen Yanxiao tanpa penjelasan apapun. Dari segi penampilan, Shen Yanxiao, yang telah menembus peringkat perak, tidak kalah dengan peri manapun. Bahkan Yu Ying, yang terpilih menjadi orang suci di kota Monsin karena bakat dan kecerdasannya, tidak terkecuali. Wanita dilahirkan dengan mentalitas untuk membandingkan penampilan mereka dengan teman sebayanya, bahkan peri pun tidak terkecuali. Meskipun Shen Yanxiao masih muda, fitur wajahnya sangat indah. Kulitnya lebih putih dari salju dan rambut peraknya terurai di bahunya. Hanya ada ikat kepala emas sebagai hiasan dan dia berpakaian sangat sederhana. Dia mengenakan gaun putih bulan tanpa pola apapun sebagai kontras. Dapat dikatakan bahwa penampilan mereka secara keseluruhan sangat sederhana. Akan tetapi, meskipun penampilannya sederhana, hal itu telah dengan paksa merenggut semua kemuliaan yang menjadi milik Yu Ying. Sekalipun Shen Yanxiao tidak memiliki sedikit pun senyum di wajahnya, dia tetap dapat menjadi pusat perhatian semua orang. Seperti halnya bola cahaya bintang, ia secara alami menarik semua perhatian di sekitarnya. Ini aku, dan siapa kamu? Shen Yanxiao mengangkat alisnya dan menatap Yu Ying dengan ekspresi tidak setuju, seolah-olah dia tidak tahu siapa Yu Ying. Seorang peri kecil yang bahkan lebih cantik darinya berbicara kepadanya dengan sangat arogan dan kasar. Hal ini membuat Yu Ying yang sudah marah semakin membenci anak kecil itu. Namaku Yu Ying, Putri Yumu, pemimpin suku Qing Yuan. Yu Ying sengaja menekankan identitasnya. Shen Yanxiao tidak tergerak. Dia berkata dengan nada yang bisa membuat orang marah setengah mati, Yumu. Siapa? Tidak pernah mendengar tentang dia. Yu Ying, tidak pernah mendengar tentangmu juga. Sebagai putri pemimpin, Yu Ying telah dimanja seperti putri kecil oleh para elf sejak dia masih kecil. Siapa yang berani berbicara kepadanya seperti itu? Terlebih lagi, pihak lain adalah peri kecil yang memiliki dendam terhadapnya. Kau benar-benar tidak berpendidikan. Kupikir kau masih muda dan bodoh. Wajar saja jika seekor katak di dasar sumur belum pernah mendengar nama pemimpin suku yang paling tinggi pangkatnya. Aku di sini hari ini untuk bertanya kepadamu tentang Sui Miao. Bab 1368, Pahlawan Menyelamatkan Si Cantik 1. Apakah kamu mengacu pada si idiot yang datang untuk mencari kematian? Shen Yanxiao bahkan tidak tega untuk peduli pada kaum Hawa. Ekspresi Yu Ying langsung berubah. Dasar gadis bau, kau sama sekali tidak punya sopan santun.
Sui Miao adalah tunanganku dan kau bukan saja menyebabkan kematian saudaranya, kau bahkan memaksanya untuk mengundang dirinya sendiri ke pantai cahaya bulan. Yan Xiao, jangan berpikir bahwa kau bisa menjadi sombong hanya karena kau mendapat dukungan dari suku cahaya bulan. Biar kukatakan padamu, bahkan jika suku cahaya bulan melindungimu, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Shen Yan Xiao mengangkat alisnya dan menatap Yu Ying seolah sedang melihat badut. Nona, kata-katamu menarik. Baik Sui Ling maupun Sui Miao, mereka datang untuk menantangku bertarung 1 lawan 1. Mereka tidak memiliki keterampilan sepertiku. Apakah aku harus berdiri di sana dan membiarkan mereka bertarung? Jika mereka ingin mempermalukan diri mereka sendiri, jangan salahkan orang lain karena tidak memberi mereka muka. Yu Ying menggertakkan giginya dan menatap Shen Yan Xiao. Ini adalah pertama kalinya dia melihat peri yang tidak mau mengalah. Jika itu adalah peri lain, mereka akan lebih atau kurang memberinya sedikit muka jika mereka tahu bahwa dia adalah putri pemimpin suku Qing Yuan. Namun, Shen Yan Xiao keras kepala. Dari saat dia membuka mulutnya sampai sekarang, tidak ada satu kata pun yang tidak mengejek Yu Ying. Yu Ying bukanlah peri yang memiliki temperamen acuh tak acuh. Dia selalu dijunjung tinggi, jadi bagaimana mungkin dia bisa tahan dengan kata-kata Shen Yan Xiao? Apa kau pikir kau begitu hebat dengan kemampuan kecilmu itu? Yan Xiao, aku akan menunjukkan kepadamu betapa tidak pentingnya dirimu hari ini. Yu Ying melambaikan tangannya dan 3 peri perak di belakangnya segera melangkah maju dan mengepung Shen Yan Xiao. Shen Yan Xiao menyipitkan matanya saat melihat 3 peri perak di sekitarnya. Dari aura mereka, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa mereka semua jauh lebih kuat daripada Sui Miao. Yu Ying, apakah kamu mencoba melanggar hukum yang ditetapkan oleh Raja Peri? Shen Yan Xiao bertanya dengan suara dingin. Dia tidak menyangka bahwa seorang peri berani melanggar keinginan Raja Peri. Yu Ying menyilangkan lengannya dan menatap Shen Yan Xiao sambil mencibir. Hukum, maaf, tapi aku akan memasuki kota Monsin dan menjadi seorang saintes. Sebagai seorang saintes, aku berhak menghukum para elf yang tidak menghormatiku. Ketiga elf ini secara khusus dikirim oleh Raja Elf untuk melindungi seorang saintes. Aku tidak keberatan memberitahumu bahwa salah satu dari mereka dapat dengan mudah menghancurkanmu sampai mati. Bukankah kau mengatakan bahwa Sui Ling dan Sui Miao telah mempermalukan diri mereka sendiri? Kalau begitu, aku akan membiarkanmu merasakannya hari ini. Yu Ying berani melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh peri biasa. Dalam benaknya, dia hanya berurusan dengan peri kecil yang tidak tahu diri. Bahkan jika masalah ini menyebar, tidak ada yang berani mengambil risiko menyinggung seorang saintes dan memberitahu Raja Peri tentang masalah ini. Terlebih lagi, dia akan menjadi seorang saintes. Bahkan jika dia membuat beberapa kesalahan kecil, dia bisa dimaafkan. Ayah Yu Ying, Yu Mu, awalnya bermaksud untuk berhadapan langsung dengan Shen Yan Xiao. Meskipun Yu Ying sombong, dia tidak bodoh. Dia tahu bahwa tidak ada elf di seluruh suku Qing Yuan yang lebih cocok untuk misi ini daripada dia. Karena Shen Yan Xiao dapat mengalahkan Sui Miao, dia pasti memiliki beberapa keterampilan. Mungkin tidak ada elf di suku Qing Yuan yang menjadi lawannya. Namun, ketiga elf di samping Yu Ying berbeda. Mereka berasal dari kota cahaya bulan, dan semuanya adalah ahli di antara para elf perak. Shen Yan Xiao baru saja mencapai peringkat perak jadi dia bukan lawan mereka. Yu Ying tidak pernah berniat berbicara dengan Shen Yan Xiao. Dia membenci Shen Yan Xiao sampai ke tulang dan sejak awal sudah siap untuk membiarkan ketiga elf itu bekerja sama untuk menghadapinya. Bab 1369, Pahlawan Menyelamatkan Si Cantik 2. Yu Ying, kau kejam sekali. Shen Yan Xiao menggertakkan giginya dan menatap Yu Ying dengan tajam. Kali ini, dia benar-benar gagal. Dia tidak pernah menyangka akan bertemu dengan peri yang tidak masuk akal seperti itu. Bukankah kamu pandai bertarung? Aku ingin melihat apakah kamu bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup di bawah tangan mereka. Yu Ying menatap Shen Yan Xiao dengan bangga, matanya dipenuhi dengan sensasi balas dendam. Shen Yan Xiao segera menggunakan hubungan spiritualnya untuk menghubungi Vermilion Bird. Secara kebetulan, Vermilion Bird sedang menuju ke kota-kota sekitar hari ini untuk terus mengumpulkan sumber daya bagi Shen Yan Xiao. Bahkan jika dia menerima berita itu, dia mungkin tidak akan dapat segera kembali. Aku tidak akan mati semudah itu. Di masa depan, aku akan membalas hadiah hari ini.
Shen Yanxiao memutuskan untuk menundanya hingga burung vermilion kembali. Bahkan jika dia bukan lawan dari 3 elf sebelumnya, dia tidak akan kalah dalam waktu singkat. Itulah hal terpenting yang harus dilakukan Shen Yanxiao. Tentu, mari kita lihat berapa lama kau bisa tutup mulut. Yu Ying mencibir dan berkata kepada 3 peri perak. Karena gadis kecil ini tidak takut mati, kau tidak perlu bersikap sopan padanya. Keluarkan kekuatanmu dan perlakukan dia dengan baik. Aku akan bertanggung jawab jika kau membunuhnya. Sebelum setiap saintes memasuki kota Monsin, Raja Elf akan mengirim 3 pengawal elf untuk melindungi mereka. Ketiga pengawal ini dikirim ke Yu Ying, dan dapat dikatakan bahwa mereka hanya mendengarkan Raja Elf. Namun setelah Raja Elf mengirim mereka ke Yu Ying, mereka hanya mendengarkan perintahnya. Sekalipun mereka tahu bahwa permintaan Yu Ying keterlaluan, mereka tidak bisa tidak mematuhi perintahnya. Setelah Yu Ying memberi perintah, ketiga elf itu langsung menyerang Shen Yanxiao. Sebelum mereka datang, Yu Ying telah memberitahu mereka bahwa mereka tidak perlu menggunakan busur dan anak panah untuk menghadapi Shen Yanxiao. Dia tidak ingin membunuh Shen Yanxiao dengan satu anak panah pun. Dia ingin menyaksikan Shen Yanxiao menjerit kesakitan tanpa daya di bawah pukulan dan tendangannya. Hanya dengan menghargai ekspresi musuhnya yang bengkok, dia dapat melampiaskan kebencian di hati Yu Ying. Sui Miao bisa dikatakan tumbuh bersama Yu Ying. Yu Ying juga sangat puas dengan tunangannya ini. Semakin tinggi prestasi Sui Miao di Silver Moon Guard, semakin mulia pula perasaan Yu Ying. Dia juga akan segera menjadi seorang suci, jadi tidak akan lama lagi sebelum dia akan memasuki kota Monsin dan bersatu kembali dengan Sui Miao. Namun, semua rencana indahnya telah digagalkan oleh Shen Yanxiao. Bagaimana mungkin dia tidak membencinya? Jika Sui Miao bukan lagi yang terbaik di antara pengawal bulan perak, melainkan seorang peri tanpa masa depan di pantai cahaya bulan, Yu Ying tidak akan pernah memaksakan pernikahan ini. Namun, dia akan memasuki kota Monsin. Di kota Monsin, dia akan menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menjaga pohon kehidupan. Dan di sana, dia tidak dapat menemukan pria yang lebih baik. Oleh karena itu, Yu Ying tidak mau menyerah pada Sui Miao. Selama Shen Yanxiao terbunuh, tidak ada seorang pun yang berani membicarakan kegagalan Sui Miao. Kilatan jahat tampak di mata Yu Ying. Salahkan peri kecil bernama Yanxiao ini karena buta. Dia harus mati. Kecepatan serangan ketiga peri perak itu terlalu cepat. Shen Yanxiao tidak sempat mengeluarkan busur dan anak panah dari cincin interspatialnya. Selain itu, bahkan jika dia mengeluarkan busur dan anak panahnya, dia tidak cukup cepat untuk melepaskan diri dari kepungan ketiga peri itu. Tanpa keunggulan jarak, seorang pemanah tidak dapat menunjukkan kekuatan. Sejatinya, busur tidak hanya tidak akan membantunya menang, tetapi juga akan menjadi beban. Shen Yanxiao mengutuk Yu Ying yang kejam dan tak tahu malu. Yu Ying adalah peri paling hina yang pernah dilihatnya. Bab 1370, Pahlawan Menyelamatkan Si Cantik 3. Ketiga peri perak itu cukup kooperatif. Mereka menyerang Shen Yanxiao dari arah yang berbeda pada saat yang sama sambil menghalangi jalannya untuk mundur. Shen Yanxiao menggertakkan giginya dan mundur. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menahan pengepungan 3 elf itu. Keempat sosok itu begitu cepat hingga menyilaukan mata. Ketiga elf itu jelas bermaksud mengikuti perintah Yu Ying dan tidak berniat bersikap lunak padanya. Begitu Shen Yanxiao keluar dari pengepungan, para elf di kiri dan kanannya segera menyusul. Setelah mengejar beberapa saat, mereka membidik kepala Shen Yanxiao. Shen Yanxiao menghentakkan kakinya ke tanah dan melompat. Begitu dia menghindar, dia tidak lagi peduli dengan para elf di depannya dan langsung ditendang. Sosok mungilnya tiba-tiba terbang mundur. Shen Yanxiao tidak peduli dengan rasa sakit yang menusuk di tubuhnya saat dia dengan lincah membalik tubuhnya di udara. Saat tumitnya menyentuh tanah, dia tidak berani tinggal lebih lama lagi dan segera memutar jari kakinya untuk mundur ke kiri. Dalam pertarungan antar ahli, perbedaan sekecil apapun dapat merenggut nyawa seseorang. Selanjutnya, Shen Yanxiao harus menghadapi 3 lawan yang lebih kuat darinya. Jejak darah telah merembes keluar dari sudut bibirnya yang merah karena tendangan itu, tetapi dia tidak punya waktu untuk menyekanya. Bahkan penundaan sepersekian detik pun akan merenggut nyawanya. Shen Yanxiao hanya bisa menghindar dan tidak menyerang. Selama dia ditangkap oleh salah satu elf, yang menunggunya adalah kematian tanpa ketegangan. Satu pukulan, satu tendangan, satu pukulan, semuanya ditujukan pada Shen Yanxiao.
Ini adalah jenis bahaya yang belum pernah dia hadapi sebelumnya. Sebelum ini, tidak peduli siapapun yang akan ditemuinya, Shen Yanxiao dapat merancang strategi dan menggunakan otaknya untuk merancang jebakan. Namun, serangan Yu Ying terlalu tiba-tiba sehingga Shen Yanxiao harus menghadapi 3 lawan kuat tanpa rencana apapun. Yang membuatnya ingin muntah darah adalah karena Vermilion Bird tidak ada di sisinya. Untuk pertama kalinya, Shen Yanxiao tampak dalam keadaan menyedihkan. Namun, dia tidak berani bersantai sedikit pun. Bahkan jika dia tahu bahwa dia tidak berdaya untuk melawan, dia tidak akan pernah menyerah. Yu Ying berdiri di belakang dan mengagumi adegan di mana Shen Yanxiao dipaksa terpojok selangkah demi selangkah. Keterampilan Shen Yanxiao memang luar biasa. Dia masih bisa mempertahankan hidupnya setelah bertukar pukulan dengan 3 peri perak. Setiap inci gerakannya telah diperhitungkan dengan akurat. Bahkan penyimpangan sekecil apapun mungkin akan merenggut nyawanya dalam sekejap. Tapi lalu kenapa? Yu Ying menyeringai. Dia mengakui bahwa Shen Yanxiao memang luar biasa, tetapi tidak peduli seberapa hebatnya peri kecil itu, dia harus kehilangan sayapnya hari ini. Kecepatan Shen Yanxiao memang cepat, tetapi bekas luka di tubuhnya terus menumpuk. 1 lawan 3, dan semuanya lebih kuat darinya. Bahkan Shen Yanxiao tidak dapat melarikan diri dari situasi yang memalukan ini. Rasa sakit terasa di seluruh tubuhnya dan beberapa jejak darah terlihat di pipinya yang putih. Pakaian putihnya perlahan-lahan ternoda darah, tetapi kecepatan Shen Yanxiao tidak melambat sedikitpun. Shen Yanxiao adalah manusia, bukan dewa. Tepat saat Shen Yanxiao hendak mundur, seorang elf tiba-tiba muncul di sampingnya dan mencengkeram lengannya. Hampir pada saat yang sama, elf lain mencengkeram lengannya yang lain. Shen Yanxiao berteriak dalam hatinya. Peri yang berdiri di seberangnya telah mengumpulkan seluruh kekuatannya ke dalam tinjunya dan meninju wajahnya. Sekalipun Shen Yanxiao tidak mati karena pukulan itu, dia kemungkinan akan pusing untuk waktu yang lama. Bab 1371, Pahlawan Menyelamatkan Si Cantik 4. Shen Yanxiao menggertakkan giginya dan tidak lagi peduli dengan lengannya yang ditahan. Dia menghentakkan kaki dengan keras ke tanah dan dengan paksa memutar lengannya yang terpelintir menjadi bentuk yang aneh. Suara retakan yang tajam memasuki telinga Shen Yanxiao dan lengannya terasa seolah-olah sedang dirobek. Dia tidak punya waktu untuk peduli. Begitu peri di depannya mendekatinya, dia menendang perutnya dan mengandalkan benturan yang kuat untuk dengan paksa menarik lengannya keluar dari genggaman kedua peri itu. Darah panas terus menetes dari lengan Shen Yanxiao yang putih. Lengan bajunya telah robek, dan lengannya mulai terpelintir dari bahunya. Agar dapat lepas dari ikatan itu, dia dengan paksa mematahkan lengannya. Rasa sakit yang luar biasa menyebabkan darah di wajah Shen Yanxiao langsung mengalir. Noda darah merah di wajah pucatnya adalah pemandangan yang mengerikan. Darah segar terus menetes ke lengannya dan berkembang menjadi bunga berwarna darah di dekat kakinya. Ketiga peri itu terkejut oleh tindakan gila Shen Yanxiao. Mata mereka yang tenang dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka melihat peri kecil yang berani mematahkan lengannya. Berapa besar keberanian yang dibutuhkan seseorang untuk melakukan hal ini? Dia harus menanggung rasa sakit yang menyayat hati itu. Untuk pertama kalinya, ketiga elf itu menatap mata Shen Yanxiao. Lengannya patah, tetapi tidak ada sedikit pun jejak rasa sakit yang terlihat di wajah lembutnya. Kesabaran dan kekejaman seperti itu membuat hati mereka bergetar. Jika mereka jadi mereka, mereka tidak akan pernah mampu mencapai prestasi itu. Peri kecil ini begitu kejam pada dirinya sendiri. Shen Yanxiao menatap ke arah 3 elf yang terkejut dan menatap Yu Ying di belakang mereka. Niat membunuh yang dingin di matanya yang menyipit itu menyesakkan. Yu Ying yang tadinya merasa puas diri, tiba-tiba bertemu dengan sepasang mata Shen Yanxiao yang dipenuhi hasrat membunuh, dan rasa takut pun tak kuasa untuk tidak muncul dari lubuk hatinya. Tanpa sadar, dia melangkah mundur. Ketika menyadari bahwa dia takut pada Shen Yanxiao, dia menggertakkan giginya dengan marah. Mengapa dia harus takut pada peri kecil yang setengah mati ini? Jelas ada 3 ahli yang dapat dengan mudah membunuhnya. Mengapa dia harus takut? Bunuh dia. Suara Yu Ying sedikit bergetar. Dia sudah menyerah menyiksa Shen Yanxiao. Jika dia ingin Shen Yanxiao mati, dia akan langsung mati. Ketiga elf itu kembali sadar. Setelah menerima perintah, mereka segera berjalan menuju Shen Yanxiao. Akan tetapi, saat mereka hendak mendekati Shen Yanxiao, sesosok tubuh putih ramping tiba-tiba muncul di sisinya. Kau mengotori bajuku.
Suara dingin terdengar di telinga Shen Yanxiao. Shen Yanxiao tiba-tiba mendongak dan melihat Xiu berdiri di sampingnya. Rambutnya yang hitam panjang terurai di bahunya. Wajahnya masih sangat tampan. Namun, matanya yang berwarna emas sama coklatnya dengan mata manusia. Xiu berpakaian putih tetapi ada bekas darah di bahunya. Shen Yanxiao tertegun dan tidak tahu bagaimana menjawab. Xiu mengalihkan pandangannya dari Shen Yanxiao dan berbalik menghadap 3 peri perak yang hanya beberapa inci darinya. Namun, kata-katanya masih ditujukan pada Shen Yanxiao. Ketika aku membunuh keempat sampah ini, kau harus membersihkannya. Ketiga elf itu menatap Xiu yang muncul entah dari mana dengan kaget. Mereka jelas tidak mendeteksi aura siapapun. Bab 1372, Berpegangan Tangan 1. Kau manusia. Yu Ying menatap pria tampan di depannya dengan heran. Ia pikir Sui Miao sudah sangat tampan, tetapi pria di depannya jauh lebih tampan darinya. Jika pria di depannya dibandingkan dengan matahari, maka Sui Miao hanyalah kunang-kunang yang terbang di rerumputan. Xiu mengabaikan pertanyaan Yu Ying dan berjalan menuju ketiga peri itu. Ketiga elf itu tampak seperti akan menghadapi musuh besar. Mereka tidak bisa merasakan aura manusia di hadapan mereka. Namun dalam sekejap mata, sosok Xiu berubah menjadi cahaya putih dan melewati ketiga elf itu seperti kilat. Begitu Xiu muncul di belakang ketiga elf itu, 6 aliran darah merah cerah menyembur keluar dari bahu mereka. Dalam sekejap mata, keenam lengan ketiga elf itu terputus tanpa suara. Yang lebih tidak dapat dipercaya adalah bahwa selain genangan darah di ketiaknya, tidak ada noda darah lain pada manusia itu. Yu Ying mendongak ke arah Xiu, seorang pria tampan yang ingin ia kagumi. Detik berikutnya, mata Yu Ying tiba-tiba melebar dan darah mengalir dari lehernya yang ramping, membuat kulitnya yang putih menjadi merah. Dia menutupi lehernya dengan ngeri, tetapi lebih banyak darah mengalir keluar dari ujung jarinya. Peri perempuan yang sombong itu jatuh berlutut dengan suara plop. Darah menodai tanah di bawahnya saat dia jatuh ke tanah dengan panik. Ketiga elf yang berdarah deras karena lengan mereka terputus juga terjatuh ke tanah. Sejumlah besar darah mewarnai tanah di depan pintu masuk suku Monsin menjadi merah mencolok. Xiu, yang tampan bak dewa, berbalik dengan anggun, dengan kedua kakinya tergantung di udara. Bahkan sol sepatunya tidak ternoda oleh darah kotor. Dia perlahan berjalan ke arah Shen Yanxiao dan tiba-tiba mengulurkan tangannya untuk menggendongnya. Aku tidak tahu cara mencuci pakaian. Shen Yanxiao menahan rasa sakit yang hebat dan menatap Xiu yang berwajah dingin. Darah di tubuhnya telah menodai pakaian putihnya. Dia jelas tidak suka kotoran, jadi mengapa dia harus melakukan ini? Kamu tidak perlu mencuci bajuku, kata Xiu dengan tenang dan menggendong Shen Yanxiao menuju suku Monsin. An Yan dan An Feng, yang tadinya gelisah di aula, tiba-tiba melihat seorang pria mirip manusia berjalan masuk dengan Shen Yanxiao berlumuran darah. Betapapun tenangnya An Yan, saat melihat luka-luka Shen Yanxiao, pikirannya langsung meledak dan dia hampir pingsan. Xiu tidak mengatakan sepatah kata pun dan menggendong Shen Yanxiao kembali ke kamarnya. Luka di lengan Shen Yanxiao terlalu parah. Jika tidak segera diobati, kemungkinan besar akan ada gejala sisa meskipun diobati di kemudian hari. Kehilangan banyak darah membuat Shen Yanxiao lemah. Dia hanya bisa bersandar di dada Xiu tanpa kekuatan apapun. Aku punya obat di cincin ruangku. Shen Yanxiao berusaha keras untuk berbicara. Xiu menendang pintu kamar Shen Yanxiao hingga terbuka dan membawanya ke tempat tidur sebelum menurunkannya dengan lembut. Tak lama kemudian, ia segera meraih tangan Shen Yanxiao yang berlumuran darah dan membuka cincin interspatialnya untuk mengeluarkan semua ramuan. Xiu menyipitkan matanya dan menatap Shen Yanxiao yang setengah sadar dengan mata setengah tertutup. Tiba-tiba, dia membuka sebotol ramuan penyembuhan Grandmaster dan menuangkannya ke dalam mulutnya. Dia menopang dirinya dengan satu tangan di tempat tidur dan mencondongkan tubuhnya lebih dekat ke Shen Yanxiao. Bibirnya yang tipis tampak mendominasi namun lembut saat menutupi bibir pucatnya. Bab 1373, Berpegangan Tangan 2. Ujung lidahnya yang sedingin es membuka giginya yang terkatup rapat dan cairan segar mengalir ke mulut Shen Yanxiao melalui bibir mereka. Xiu merasakan darah di mulutnya dan lidahnya yang lentur tidak dapat menahan diri untuk menjilati darah di mulutnya hingga aroma ramuan itu memenuhi indera perasanya. Xiu ragu-ragu menjauh dari mulut kecil yang lembut itu. Namun, ada sedikit ketidakstabilan di wajah tampannya yang berada di atas Shen Yanxiao.
Matanya yang telah diubah secara khusus mulai beriak dengan rona kemasan. Ketika Shen Yanxiao dalam keadaan setengah sadar, ia hanya merasakan hawa dingin yang menjalar di tenggorokannya. Perasaan segar itu segera menyebar ke seluruh tubuhnya, yang sedikit mengurangi rasa sakit di tubuhnya, sehingga ia bisa sadar kembali. Shen Yanxiao yang sudah pulih kekuatannya, bisa melihat wajah Xiu dengan jelas. "Berapa botol yang kau butuhkan?" Suara Xiu masih sedingin salju, tetapi suaranya yang magnetik dipenuhi dengan suara serak. Shen Yanxiao tidak terlalu memikirkannya dan berkata dengan susah payah, "Gunakan semuanya." Luka-lukanya terlalu parah dan lengannya patah sendiri. Jika dia ingin pulih dalam waktu singkat, dia harus minum ramuan penyembuh dalam jumlah banyak. Bagaimanapun, Shen Yanxiao tidak merasa sakit hati. Dia hanya ingin sembuh secepatnya. Xiu mengangkat alisnya, tetapi Shen Yanxiao tidak menyadari reaksinya yang tidak biasa. Tentu saja, Xiu setuju. Setelah mengatakan itu, dia menopang dirinya dengan satu tangan di tepi tempat tidur dan memegang sebotol ramuan penyembuh baru di tangan lainnya. Dengan lambaian ibu jarinya, dia membuka tutupnya dan dia mengangkat kepalanya dan menggesek-gesekkannya. Shen Yanxiao yang awalnya lemah, langsung membelalakan matanya saat melihat apa yang dilakukan Xiu. Apa yang dia lakukan? Bukankah ramuan ini untuk diminumnya? Sekalipun dia haus, dia tidak mungkin merebut obat dari pasien seperti dia, bukan? Tepat saat Shen Yanxiao tercengang, Xiu membungkuk dan mencium mulut kecil yang lembut itu lagi. Karena keterkejutan Shen Yanxiao, Xiu tidak berusaha membuka giginya kali ini. Ujung lidahnya yang dingin mendorong ramuan penyegar itu langsung masuk. Shen Yanxiao membelalakan matanya dan menatap langit-langit. Apa yang sedang dilakukan Xiu? Otak Shen Yanxiao yang membanggakan kecerdasannya yang luar biasa telah benar-benar mati pada saat itu. Semua indranya terfokus pada orang yang menyusup ke mulutnya. Xiu tidak memiliki suhu tubuh apapun sehingga ujung lidahnya sedingin ramuan itu. Namun, kesejukan inilah yang menyebabkan gelombang mati rasa jatuh di mulut Shen Yanxiao yang hangat. Kesejukan itu menyapu giginya, menyapu bibirnya, dan mengaitkan lidahnya untuk menari bersamanya. Ramuan yang sedikit pahit itu tampak memiliki rasa manis ketika kurasakan di ujung lidahnya. Jika bukan karena kehilangan banyak darah, Shen Yanxiao pasti sudah memerah dari ujung kepala sampai ujung kaki. Mengetahui bahwa rasa pahit dari ramuan itu telah hilang seluruhnya, Xiu perlahan melepaskan mulutnya yang telah mencuri beberapa bibir kemerahan. Napas Shen Yanxiao menjadi tidak stabil saat dia melihat pria di atasnya. Dia terkejut menemukan bahwa mata Xiu telah berubah tanpa dia sadari. Penyamaran mata kirinya telah sepenuhnya menghilang. Sepasang mata emas yang memancarkan cahaya keemasan terpantul dari cahaya dan menyelimuti Shen Yanxiao. Rambutnya yang panjang terurai ke bahunya saat ia bergerak, dan dengan lembut menyapu leher sensitif Shen Yanxiao. Pada saat itu, Xiu memancarkan pesona yang menyesakkan. Bab 1374, Berpegangan Tangan 3. Shen Yanxiao menatap Xiu, pikirannya kosong. Dia tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Xiu menatap Shen Yanxiao dan berkata perlahan, "Xiao Xiao." Shen Yanxiao menahan napas. Ini adalah pertama kalinya Xiu memanggilnya dengan begitu akrab. Suara itu tidak berfluktuasi apapun, namun membuat Shen Yanxiao merasa mati rasa, seakan-akan tersengat listrik. Baiklah, Shen Yanxiao awalnya ingin bertanya ada apa dengan nada mendominasi, tetapi saat kata-kata itu hendak keluar dari mulutnya, sikapnya yang mengesankan segera menghilang dan suaranya menjadi lembut, mirip dengan seekor tupai yang menggoda hati. Xiu menyipitkan matanya, lalu mengulurkan tangannya untuk menyeka darah di wajah Shen Yanxiao. Tatapannya yang dalam menyapu alisnya inci demi inci, seolah ingin menanamkan sosoknya di jiwanya. "Aku akan menemukan tubuhku." Shen Yanxiao menatap Xiu tanpa berani bernapas, seolah detak jantungnya akan berhenti sedetik kemudian. "Aku akan membawamu ke kuil terakhir ras dewa." Suara Xiu dingin dan suram dengan sedikit suara serak. Mirip dengan suara magis yang dipenuhi dengan kekuatan pesona, membuat hati dan jiwa seseorang bergetar saat dia berbicara. Shen Yanxiao teringat Xiu pernah berkata bahwa dia akan membawanya ke bekas wilayahnya suatu hari nanti. Namun mengapa dia mengangkat topik ini? Xiu memandang Shen Yanxiao dan tetap diam. Dia akan membawanya ke kuil terakhir di mana dia akan membuat kontrak dengannya untuk selamanya. Saat ini, dia tidak mengatakannya karena dia tidak ingin menakuti rubah kecil yang terlalu polos ini. Shen Yanxiao berkedip.
Dia merasa situasi mereka saat ini agak rumit. Shen Yanxiao, yang selalu tak kenal takut, tampaknya merasakan suasana aneh menyebar di antara dirinya dan Xiu. Dia merasa gugup dan penuh harap. Emosi yang kacau membuatnya segera menemukan topik untuk mengalihkan perhatiannya. Kurasa, aku harus minum beberapa ramuan lagi. Baiklah, dia mengaku kalau dia pengecut. Xiu menatap Shen Yanxiao dan mengangkat alisnya dengan lembut. Jejak ketertarikan tampak muncul di matanya yang setengah menyipit. Shen Yanxiao segera menyadari bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak dia katakan. Dia buru-buru menambahkan, saya bisa meminumnya sendiri. Tatapan Xiu menyapu ke arah tangannya yang berlumuran darah, dan jejak senyum di matanya langsung berubah menjadi debu saat rasa dingin menyebar ke seluruh tubuhnya. Shen Yanxiao tidak menyadari perubahan Xiu. Dia hanya mengikuti tatapannya dan menyadari bahwa dia sendiri tidak bisa minum. Tidak perlu, aku akan menyuapimu. Xiu menarik kembali tatapannya yang dingin dan segera membuka botol ramuan di sampingnya dan menuangkannya ke dalam mulutnya. Mereka terjerat tanpa henti. Semua ramuan yang disimpan Shen Yanxiao di cincin interspatialnya dimasukkan ke dalam mulutnya oleh Xiu dengan cara yang intim sehingga membuat tubuhnya memanas. Tubuh Shen Yanxiao yang sudah lemah menjadi semakin lemah. Setelah mengonsumsi lusinan ramuan, Shen Yanxiao merasa tidak enak badan. Wajahnya memerah, dengan sedikit kabut di sudut matanya. Dia tidak berani menatap wajah Xiu. Dia memalingkan wajahnya dan berpikir sendiri. Bukankah Xiu terlalu terampil dalam hal ini? Awalnya dia mengira bahwa Shen Jing adalah dewa besar yang tidak dekat dengan wanita. Namun, dalam hal berciuman, bahkan Shen Jing yang mengaku sebagai penggoda pun harus mengakui kekalahan. Xiu menatap profil samping Shen Yanxiao dan sepertinya sudah menebak pikirannya. Dia berbicara perlahan dengan senyum yang tak terlihat. Ini pertama kalinya bagiku. Dasar pembohong. Shen Yanxiao berbicara dengan nada tinggi. Begitu dia berbalik dan menatap mata Xiu, auranya langsung turun. Bab 1375, Berpegangan Tangan 4. Shen Yanxiao berbisik, siapa yang begitu terampil pada percobaan pertama? Bahkan dewa pun tidak dapat mencapai prestasi itu. Apakah ini bagus? Suara Xiu terdengar di telinga Shen Yanxiao. Shen Yanxiao menggigil. Mengapa dia merasa pertanyaan Xiu ambigu? Bagus, atau tidak? Kalau dia bilang itu bagus, bukankah itu berarti dia sangat nyaman dengan hal itu? Jika dia tidak setuju, itu akan menipu diri sendiri dan orang lain. Shen Yanxiao merasa bahwa dia seharusnya tidak membicarakan hal ini dengan Xiu, dan memutuskan untuk berpura-pura mati. Xiu tidak terus menantang pikiran Shen Yanxiao. Sebagai dewa paling luar biasa di antara 8 ras utama, ia bahkan dapat memahami hal-hal seperti jatuh cinta tanpa guru dan karenanya sangat berbakat. Setelah Shen Yanxiao minum lebih dari selusin botol ramuan penyembuh, luka-lukanya jelas membaik. Meskipun luka di lengannya masih parah, pada akhirnya, hanya tulangnya yang patah, tidak seperti 3 orang di pintu masuk suku Monsin yang lengannya langsung dipotong. Tulang yang patah terhubung dengan urat. Para elf terlahir dengan kemampuan penyembuhan tertentu, jadi dengan bantuan ramuan Grandmaster, Shen Yanxiao dapat dengan jelas merasakan bahwa tulangnya yang patah mulai pulih. Pada saat itu, Shen Yanxiao tidak berani bergerak. Kesalahan sekecil apapun dapat menyebabkan tulangnya bengkok. Xiu berdiri di samping tempat tidur Shen Yanxiao tanpa sepatah kata pun. Tidak ada emosi di wajahnya yang dingin. Jika bukan karena momen yang tak terlupakan itu, Shen Yanxiao akan mengira apa yang terjadi adalah mimpi. Proses generasi tulangnya merupakan proses yang tak tertahankan. Shen Yanxiao merasa seolah-olah ada banyak semut yang menggerogoti lengannya. Gatal dan mati rasa, perasaan itu lebih buruk daripada tersayat pisau. Butiran-butiran keringat halus mengalir di dahinya. Shen Yanxiao hanya bisa menggertakkan giginya dan menahannya. Di luar kamar Shen Yanxiao, An Yan mondar-mandir. Ketika dia melihat kondisi Shen Yanxiao, dia hampir menjadi gila. Dia tidak punya waktu untuk memikirkan latar belakang manusia yang dibawa kembali oleh Shen Yanxiao. Dia hanya ingin melihat Shen Yanxiao aman dan sehat. Akan tetapi, dia tidak memiliki keberanian untuk membuka pintu karena dia berdiri di depannya. Shen Yanxiao adalah cucunya, dan dia tahu itu. An Yan, yang kuat sepanjang hidupnya, tiba-tiba tidak tahu bagaimana menghadapi Shen Yanxiao. Dia tahu bahwa Shen Yanxiao tidak akan mudah melawan Yu Ying, tetapi dia tetap memilih keamanan suku Monsin. Dia telah mengecewakan Shen Yanxiao,
dan dia tidak memiliki keberanian untuk menghadapinya lagi. Pemimpin, An Feng berjalan ke sisi An Yan dan ketika dia melihat kesepian di wajah An Yan yang biasanya kuat, dia merasa kasihan padanya. Dia tidak tahu identitas Shen Yanxiao, tetapi dia tetaplah dermawan suku Monsin. Dia berpikir bahwa kesepian dan rasa bersalah An Yan adalah lapisan dingin lainnya. 3 elf yang dibawa Yu Ying sudah mati dan dia telah diusir, kata An Feng. An Yan tercengang. Apakah itu dilakukan oleh manusia itu? Tidak peduli seberapa kuat Shen Yanxiao, mustahil baginya untuk melawan 3 orang sekaligus. An Yan hanya bisa memikirkan manusia yang mengerikan itu. Aku tidak tahu. Yu Ying terluka parah. Dan jika bukan karena buah pohon kehidupan yang diberikan Raja Peri, aku khawatir dia akan mati. An Feng masih memiliki ketakutan yang tersisa. Noda darah di depan gerbang suku Monsin adalah pemandangan yang mengerikan. Alasan mengapa Yu Ying masih hidup adalah karena setiap orang suci akan memiliki buah pohon kehidupan. Itu praktis merupakan kehidupan kedua bagi para peri, dan justru karena itulah Yu Ying berhasil lolos dari malapetaka. Bab 1376, kamu bukan wanita jika kamu tidak membalas dendam. 1. Xiu tidak menunjukkan banyak pengendalian diri. Dia tidak menyerang, atau dia akan mengambil nyawa seseorang saat dia menyerang. Identitas Yu Ying sebagai seorang suci benar-benar telah menyelamatkan hidupnya. Dapat dikatakan bahwa luka-luka Yu Ying lebih fatal daripada luka Shen Yanxiao. Tetapi meskipun dia memakan buah pohon kehidupan, dia tidak akan pulih sepenuhnya tanpa masa penyembuhan yang panjang. Itu akan menimbulkan masalah yang lebih besar bagi Shen Yanxiao. Suku Qing Yuan sudah sangat marah ketika Sui Miao terbunuh. Sekarang setelah Yu Ying setengah mati, suku Qing Yuan pasti tidak akan tinggal diam. An Feng, tahukah kamu? Aku sangat menyesal sekarang. Aku menyesal membiarkan Yan Xiao pergi sendirian. An Yan menatap pintu yang tertutup, tidak tahu apakah dia berbicara kepada An Feng atau mengaku pada dirinya sendiri. Aku tahu Yu Ying tidak akan pernah membiarkan masalah ini berlalu begitu saja, tetapi aku tidak bisa berdiri di sisi Yan Xiao demi suku Monsin. Aku harus melindungi suku Monsin dan tidak membiarkan bahaya apapun menimpa para elf di suku itu. Aku selalu menganggap keselamatan suku Monsin sebagai tanggung jawab hidupku, tetapi beberapa saat yang lalu, aku menyesalinya. Suara An Yan tidak banyak berubah, tetapi ekspresi di matanya seperti gelombang besar. Ketika Wen Ya dalam kesulitan, aku tidak bisa menolongnya. Sekarang Yan Xiao dalam kesulitan, aku masih tidak bisa menolongnya. Senyum pahit tersungging di bibir An Yan. Dia bukan ibu atau nenek yang baik. An Feng mengerutkan kening. Masalah Wen Ya selalu menjadi masalah bagi An Yan. Jika suku Qing Yuan ingin mempersulit Yan Xiao lagi, aku tidak akan membuat pilihan yang sama seperti hari ini. An Feng, jika aku pergi, aku akan menyerahkan suku Monsin kepadamu untuk dilindungi. Fluktuasi di mata An Yan langsung berubah menjadi tatapan penuh tekad. Dia telah mengabdikan seluruh hidupnya untuk suku Monsin. Dia gagal melindungi suaminya, putrinya, dan cucunya. Saat ini, dia merasa lelah. Dia ingin menjadi An Yan, bukan pemimpin suku Monsin. An Feng menggertakkan giginya. Dia tahu bahwa An Yan telah mengambil keputusan. Di atas langit, burung besar yang menyala-nyala itu melesat dengan kecepatan yang mengagumkan. Dalam sekejap mata, burung api itu berubah menjadi bola api dan menghantam suku Monsin. Burung vermilion bergegas ke sisi An Yan dengan aura pembunuh sambil diselimuti api merah. Dia bahkan tidak melihat kedua elf yang berdiri di pintu saat dia langsung mendorong pintu dan masuk. Sebagai binatang mistis yang dikontrak Shen Yanxiao, dia jelas dapat merasakan bahwa Shen Yanxiao telah menderita kerusakan luar biasa, dan sekarang hanya ada satu pikiran dalam benaknya. Dia ingin melihat Shen Yanxiao. Burung vermilion memasuki ruangan dengan suara mendesing. Tiba-tiba, dia melihat Shen Yanxiao terbaring di tempat tidur dengan spray berlumuran darah. Pikiran vermilion Bird meledak, matanya langsung berubah merah. Sejak dia bertemu Shen Yanxiao, dia belum pernah melihatnya dengan luka serius seperti itu. Di dalam hatinya, Shen Yanxiao adalah seorang majikan yang tidak bermoral dan licik. Dia tidak akan pernah membiarkan dirinya dimanfaatkan, dan dia tidak akan pernah membiarkan lawannya menyakitinya sedikitpun. Namun, ketika Vermilion Bird melihat situasi Shen Yanxiao saat ini, dia hanya memiliki satu pikiran dalam benaknya. Bunuh semua makhluk yang telah menyakiti Shen Yanxiao. Baik manusia maupun elf, dia akan menggunakan api untuk membakar mereka menjadi abu. Burung Vermilion,
Shen Yanxiao menahan rasa sakit yang menusuk tulang dan menatap burung vermilion yang diselimuti api dengan susah payah. Air mata vermilion berlangsung meluap. Dua aliran air mata mengalir dari sudut mata binatang mitos yang sombong itu.